Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya Kurnia Fajarie bisa bercuap-cuap di sini. Virus corona atau COVID-19 ini tergolong menyebar sangat cepat secara global. Tapi mungkin banyak yang belum tahu nih bagaimana cara virus ini menyerang tubuh manusia dan bahkan sampai menyebabkan kematian. Penasaran kan? Namun kita harus ketahui dulu bahwa penyakit COVID-19 ini disebabkan oleh virus corona baru yaitu SARS-CoV-2. Sebelum COVID-19, dunia telah mengenal penyakit lain dari virus corona yang menyebabkan SARS dari Cina pada tahun 2002 dan MERS dari Arab Saudi pada tahun 2012. Secara umum, orang yang terkena COVID-19 memiliki gejala yang sama dengan MERS dan SARS, yakni demam tinggi, batuk, dan gangguan pernafasan. Sebelum kita mengetahui bagaimana virus corona menyerang organ tubuh manusia, kita perlu ketahui dulu bagian-bagian dari virus corona. Nah, virus ini mempunyai 3 bagian terpenting, yaitu selubung protein lemak, RNA, dan duri-duri protein. Sekarang sudah tahu kan bagian-bagiannya? Nah, sekarang saatnya kita ketahui bagaimana virus corona menyerang organ tubuh manusia. Yuk, disimak. Semua berawal ketika virus corona masuk ke tubuh kita. Yang pertama kali muncul akibat penularan dari hewan ke manusia. Kemudian berkembang menjadi penularan dari manusia ke manusia. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan, batuk, atau bersin dari orang yang terinfeksi virus corona, baik secara langsung maupun saat kita menyentuh benda yang sudah terkena percikan dari bersin atau batuk orang yang positif COVID-19 ini. Namun, tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya. Kalau sudah begitu, virus akan masuk dengan mudah melalui saluran pernafasan kita. Baik secara langsung, yaitu ketika kita menghirup percikan dari batuk atau bersin penderita COVID-19, maupun saat mengucek-ngucek bagian dari mata, hidung, mulut tanpa cuci tangan terlebih dahulu. Dan jika sudah masuk ke saluran pernafasan, virus akan bergerak terus menuju ke sasarannya, yaitu paru-paru. Sebelum masuk ke paru-paru, virus ini berkembang dan menginfeksi saluran pernafasan atas, yang akhirnya menyebabkan nyeri tenggorokan dan batuk. Virus yang memiliki 3 bagian utama ini diinfeksi dengan cara pertama-tama, duri-duri protein akan menempel ke organ tubuh manusia yang selnya kaya akan protein ACE2 atau angiotensin converting enzyme 2. Kalau organ tubuh manusia ibarat rumah kita dan COVID-19 itu ibarat pencuri, nah ACE2 atau angiotensin converting enzyme 2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Ketika sudah menempel, perlahan-lahan tapi pasti akan mendorong masuk ke dalam sel manusia, dan setelah masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Sehingga menurut WHO dan CDC, masa inkubasi dari COVID-19 ini terjadi 2-14 hari. Masa inkubasi artinya waktu dari mulai seseorang terpapar virus sampai orang tersebut menimbulkan gejala penyakit. Nah, di fase ini, tubuh dari virus atau selubung protein lemaknya akan membuka dan RNA dari virus ini pun terbebas. Nah, RNA virus tersebut di sini ibarat hacker yang bebas. Ya, ibarat hacker yang bisa meretas apapun. Nah, RNA virus ini akan meretas dan mengganggu sel-sel sehat manusia. Tujuannya untuk menipu sistem imun manusia agar sistem imun manusia tidak menyerang virus, sekaligus menjadikan inti sel manusia sebagai tempat atau inang untuk memproduksi cikal bakal dari virus corona baru, atau virus corona ini akan memperbanyak diri. Ngeri. Nah, terus apa lagi nih yang terjadi? Sel manusia yang sudah terinfeksi ini selanjutnya terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan hingga miliaran virus corona yang siap menginfeksi dan mengganggu sel-sel sehat lainnya dari manusia. Ya, awalnya mungkin virus corona yang menginfeksi manusia jumlahnya terbilang sedikit, tapi dalam hitungan hari, boom, sudah bertambah banyak dari jutaan hingga miliaran. Kalau itu uang, kita sudah jadi kaya raya. Ketika virus sudah mengganggu dan menginfeksi sel sehat dari manusia, virus maupun bakteri mempunyai kemampuan untuk merangsang pelepasan zat dari tubuh manusia, di mana zat ini merangsang otak manusia
untuk meningkatkan sekresi hormon prostaglandin yang kemudian dapat menyebabkan peningkatan suhu tubuh manusia alias demam. Nah, jika sudah begitu, sistem imun tubuh akan merespon ibarat polisi dan tentara yang muncul ke tempat kejadian perkara. Namun, jangan salah, ternyata virus corona bisa mengkelabui sistem imun kita nih guys. Sehingga sistem imun bukan hanya menyerang sel yang sakit maupun virus corona, tetapi juga menyerang sel-sel yang sehat. Karena dikelabui oleh virus corona, jadi tidak tahu mana lawan, mana kawan, dan perlahan-lahan menjadi senjata makan tuan. Untuk sebagian besar kasus, kejadian tersebut tidak berlangsung lama. Karena jika sistem imun manusia kuat, sistem imun pun akan bisa menang dari segala tipu daya virus corona. Namun jangan salah, terkadang tubuh kita pun drop atau daya tahan tubuh kita menjadi lemah. Jika sistem imun kita lemah, virus corona bisa menginfeksi tubuh kita. Yang awalnya mungkin menginfeksi saluran pernapasan atas seperti hidung, tenggorokan, kemudian virus akan terus menyerang sampai ke saluran pernafasan bawah, yaitu paru-paru, sehingga dapat menyebabkan radang paru atau pneumonia. Akibat sel sehat sudah tidak bisa menahan bakteri maupun virus yang masuk ke tubuh hingga bertambah banyak, hingga menginfeksi ke aliran darah dan menyerang seluruh tubuh. Jika sudah begini, bernafas pun akan sangat susah dan kondisi penderita akan semakin kritis hingga kematian. Tapi jangan khawatir nih guys, karena kita bisa menjaga daya tahan tubuh kita atau sistem imun kita dengan cara makan makanan yang bergizi. Dan kalian bisa menonton video saya sebelumnya yang berjudul Tips Jitu Pencegahan Penyebaran Virus Corona Tanpa Panik Meskipun di Rumah Saja. Virus corona memang akan menginfeksi tubuh manusia. Namun, jika tubuh tetap sehat, kita punya harapan untuk bertahan dari virus corona. Dan sampai saat ini kita masih tetap menerapkan sistem social distancing atau pembatasan sosial yang tetap kita lakukan di rumah aja untuk memutuskan penyebaran COVID-19 ini. Kalau kalian bosan di rumah saja, kalian bisa menonton video saya yang berjudul Tips Menarik Mengatasi Rasa Bosan di Rumah Saat Social Distancing Melawan Pandemi Corona Tanpa Hoax. Selamat menonton! Oke guys, cukup sekian yang sempat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena semua yang baik-baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang buruk-buruk datangnya dari saya sendiri. Dukung video ini dengan cara ketik subscribe di luar sini yang warnanya merah supaya berubah menjadi warna abu-abu. Kalau sudah, terima kasih. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian menjadi orang pertama tahu video baru dari channel ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Jika ada pendapat, saran, atau masukan, silahkan di komen di kolom komentar di bawah. Jika video ini bermanfaat, silahkan di share, karena semua itu gratis. Akhir kata saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, karena semua itu gratis. Serta sebagai wujud dukungan kamu untuk menambah semangat saya membuat konten menarik lainnya. Wassalamualaikum.